baca Quran, zikir, yang mana ini semua adalah keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini patut untuk kita sadari bahwasanya ini adalah karunia yang lebih besar dibandingkan dunia dengan seisinya. Jadi kalau kita dikasih dunia sama seisinya Pak, itu belum ada bandingannya dengan dipilihnya kita beribadah kepada Allah. Hanya sekedar menyebut nama Allah saja itu lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Apalagi yang lebih daripada itu, salat, baca Quran dan yang lain-lain. Kita kesempatan kali ini Pak akan melanjutkan penekanan kita tentang amaliyah sunnah yang beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas. Kita sudah membahas bagaimana ketika itu dari hadis Nabi tentang bagaimana besarnya keutamaan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Dan puncak daripada itu adalah salah satunya kebersamaan kita dengan Rasul di dalam syurga. Jadi kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku, kata Rasul, nanti sama saya di surga. Ini kita akan meneruskan penekanan kita ini tentang amaliyah sunnah. Sebelumnya kita membahas secara umum, maka kita pada kesempatan kali ini akan mengerucut, akan lebih khusus membahas kesunahan-kesunahan ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini Bapak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu nih Nabi Muhammad disuruh sampaikan perkataan ini kepada umat. In kuntum tuhibbunallah, ini khitabnya kita ini Pak ya. Kalau kita aja dah, kita jangan bahasa kalian, jangan. Kita aja dah. Kata Allah begitu Pak ya. Kalau kita ini ngaku cinta dengan Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti saya. Saya ini maksudnya Rasulullah. Maka orang yang mengikuti jejaknya Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi, apa yang dia dapat? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta dan sayang kepada dia. Kira-kira apa ya kenikmatan yang lebih besar daripada kasih sayang Allah kepada kita? Kira-kira Pak, ada Pak? Nggak ada. Yang paling mahal saya katakan ya, itu adalah ketika kita sudah mendapatkan kecintaan Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, yakni berupa keridhoannya, maka apapun yang menjadi hajat kita dunia akhirat itu mudah. Bapak sayang sama anak Bapak? Sayang ya. Kira-kira kalau anak Bapak minta perkara-perkara yang menurut Bapak masih masuk akal, dan anak Bapak ini bager, baik orangnya, nurut, nggak bandel, kira-kira ya, dikasih apa kagak permintaannya itu? Insya Allah, selama bisa, nggak mungkin nggak. Sekolah aja dipilihinnya sekolah yang terbaik, ya. Apa sekarang? Minta apa juga dikasih asalkan bagus. Begitupun kita dengan Allah begitu tuh. Kalau Allah udah sayang sama kita, apa juga permintaan kita selesai. Apa juga sudah. Gak usah ragu lagi, gak usah. Maka kuncinya adalah amaliyah sunnah. Ketika kita mengamalkan sunnah, maka kita ini sudah mendapatkan keridhaan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah, itu yang pertama. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan main-main ini.
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah itu. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita, Pak. Ini dosa kita ini kalau dibilang banyak ya nggak layak. Apa kira-kira kalimat yang lebih tinggi daripada bahasa banyak? Nah, itu dosa kita itu. Lalainya kita, dosanya kita, maksiat yang kita lakukan itu ya udah nggak terhitung itu. Ya, inta uddu kalau bahasa nikmat Allah mah ya. Inta uddu ni'matullah la tusuha. Kalau kamu mau ngitung nikmat Allah itu kamu nggak bakal bisa. Iya, memang nggak bakal bisa. Dosa kita juga begitu sebenarnya. Coba hitung dosa kita dari kita mulai balik sampai sekarang. Kira-kira bisa apa kagak kira-kira itu? Nggak bisa. Nah, maka caranya agar dosa-dosa kita itu diampuni, maka kita ini harus ya betul-betul menjadikan amalia sunnah itu menjadi amal harian. Contoh dulu, hari ini Pak, kira-kira amal sunnah apa yang sudah kita lakukan? Alhamdulillah, kita qobliyah subuh. Alhamdulillah, mungkin sebagian kita ada yang tahajud, ada juga yang sholat. Kita semua tadi sholat berjamaah, itu juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi macam-macam kesunahan yang kita lakukan banyak. Semakin banyak kesunahan yang kita lakukan, maka semakin tinggi derajat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ngelihat orang itu dekat atau tidaknya kepada Allah, lihat saja amal sunnahnya hidup atau tidak dalam kesehariannya. Kalau kesehariannya hidup amal sunnah, sholatnya berjamaah, pakai siwak dan yang lain-lain daripada amal sunnah Rasulullah, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dia bisa melakukan itu melainkan itu adalah pemberian daripada Allah. Dan sekarang gini, Pak, kita ini sekarang duduk di sini ini ngerasanya kita mampu atau pemberian Allah ini memang? Ngerasanya memang ini kemampuan kita atau memang ini pemberian dan atau semata karunia Allah ini sekarang? Kalau memandangnya ini adalah karunia Allah, pasti Bapak itu gembira banget sekarang ini. Pasti. Tapi kalau mandangnya, ini mas saya aja yang mau ke sini, ya biasa aja jadinya. Tapi kalau mandangnya itu adalah karunia daripada Allah, maka niscaya kita ini sekarang adalah orang yang paling bahagia di alam semesta. Nah, jadi kalau ditanya, siapa orang yang paling bahagia pagi hari ini? Kita. Kenapa? Karena Allah pilih kita untuk sholat subuh jamaah. Bayangin, sholat subuh jamaah nggak main-main ini Pak ya. Ini nggak main-main ini. Ya, ini pahalanya luar biasa ya. Kata Nabi SAW, Basyiril masya'ina fil dhulam binurit tammi yaumal qiyamah. Kabarkan kepada mereka ya, orang-orang yang berjalan di kegelapan. Ya, ulama bilang ini sholat subuh sama sholat isya. Ya, orang-orang yang sholat subuh, sholat isya berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari akhirat. Nah, jadi yang pengen nanti dapat cahaya tersebut, jaga sholat subuh jamaah, isya berjamaah. Bukan habis ini subuh sama isya doang jamaahan, enggak. Ya, zuhurnya juga, asarnya juga, maghribnya juga dijaga. Tamam. Nah, sekarang kita akan masuk Pak, membahas secara lebih khusus dalam perkara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamam. Jadi salah satu sunnah Rasul itu Pak yang sudah banyak ditinggalkan oleh banyak umatnya, yaitu adalah mengamalkan sunnah siwak. Nah, ini sudah banyak Pak ya. Kita nggak usah bahas orang yang di luar. Kita yang di sini aja nih, mungkin dari yang hadir nih, kalau ditanya siapa yang punya siwak, mungkin yang angkat tangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, alhamdulillah kalau yang bawa. Kalau yang nggak bawa atau yang nggak punya, ya harus punya tuh Pak. Harus punya ya. Handphone Bapak mahal-mahal itu Masya Allah. Tapi siwak nggak punya, harga 10.000 tuh malunya kayak apa nanti di hadapan Rasulullah itu ya, di hadapan Allah itu. Motornya bagus, mobilnya mewah, rumahnya gedongan. Siwak nggak punya, nanti ketemu dengan Rasul itu dengan muka yang mana Pak kira-kira? Kira-kira dulu ini ya. Siwak ini. Nah, siwak ini Pak bukan sembarangan Pak, bukan. Emang ini kelihatannya mah kayu biasa ya, kelihatannya kayu arok itu, kayu pohon-pohonan aja. Tapi ternyata ini adalah
sunnah Rasulullah yang di dalamnya itu banyak sekali keutamaan-keutamaan dan juga keafdalan atau fadilah-fadilah yang Allah berikan bagi mereka yang mengamalkannya. Yang pertama, jadi saya pengennya habis ini Bapak jangan ada yang nggak bawa siwak. Saya mau pengennya mau begitu Pak. Niat Pak, insya Allah Pak ya. Bisa Pak ya beli Pak ya. Di sini mah ada pedagangnya, nggak mungkin enggak. Gampang nyarinya. Bapak yang nggak tahu cara belinya juga sekarang di handphone Pak, gampang banget beli itu. Bapak nggak ngerti, minta tolong sama istri Bapak. Ya, niat Pak ya, habis ini punya siwak semua insya Allah. Dipakai tapi Pak, bukan beli doang habis itu jadi pajangan di rumah, bukan. Dipakai Pak ya, insya. Nah, Ustaz saya udah siwakan di rumah. Pak, siwakan itu sebelum sholat. Kalau Bapak dari rumah ke sini belum dianggap siwak itu namanya. Ya Pak ya, jadi siwakan itu sebelum Bapak takbir tuh Bapak siwak itu, siwakan itu ya. Jadi intinya adalah saya pengennya mengajak bapak-bapak semua ini yang di sini sedikit demi sedikit, ayo kita ngamalin dimulakan dari siwak dulu. Siwak ini ya. Jadi siwak ini memang perkara sunnah yang sudah jarang sekali diamalkan. Sangat jarang. Silahkan Bapak ke masjid-masjid mana, bikin presentasi. Berapa banyak mereka yang hadir ke masjid, baik 1000, 2000, 3000 orang, berapa banyak yang pakai siwak? Coba. Saya berani jamin 10% juga nggak nyampe kayaknya. Nah, kecuali di masjid memang di sana penekanan amal sunnahnya kuat. Disuruh untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, nah insya Allah banyak. Tapi kalau masjid-masjid umum, nah kita wallahu alam ya, banyak atau tidak. Tamam. Yang pertama begini Pak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwa. Ya Allah biha. Ini khususiat umat Nabi ya Pak. Khususiat umat Nabi itu ibadahnya dikit tapi balasannya banyak. Gak usah jauh-jauh. Bapak kalau ibadah di Ramadan, nanti kan dikit lagi Ramadan ini, dapat malam Lailatul Qadar. Itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau hitung-hitungan kita berapa tahun? 83, kurang lebih lah segitu, 83 tahun. Cuman modal ibadah semalam dikasihnya 83 tahun. Ini khususiat umat Muhammadiyah. Umat lain nggak dapat begini. Umat Bani Israel, mereka sekali ibadah satu balasannya. Nggak kayak kita. Nah ini Pak, begini ternyata. Kata Rasulullah, 2 rakaat. Kata Rasulullah, 2 rakaat. Ya, bisiwakin dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Coba. Kalau tadi semua nih yang sholat subuh ngamalin siwak, berarti kita dapat 70 kali sholat subuh. Bayangin coba itu kalau misalkan mau dihitung-hitungan sama sholat. Atau kalau lah nggak hitungan sholat, rakaat. Berarti tadi kita itu seperti orang yang sholat 70 rakaat. Zohirnya doang 2, tapi ternyata Allah balasnya 70 ternyata. Nah tadi saya siwakan tuh, bapak-bapak juga sebagian yang siwakan. Ada yang siwakan. Yang nggak siwak berarti tadi cuma dapat 2 rakaat doang Pak. Maaf ini mah. Maaf ini mah ya. Yang tadi pakai siwak dapatnya 70. Ternyata amal kita terlihatnya sama Pak ya. Sama nggak kita sholat subuh tadi? Tapi ternyata balasan Allahnya berbeda. Nah ini siwak. Jadi nggak usah capek-capek Bapak sholat 70 rakaat, ternyata bisa dihandle atau bisa diatasi, dilakukan dengan cara sholat bersiwak sebelum sholat. Nah ini coba seandainya dulu Bapak punya uang berapa puluh juta buat beli siwak, itu nggak sebanding dengan pahala 70 rakaat. Mohon maaf ini mah ya, ngeluarin uang agar bisa sholat 1 rakaat sekalipun itu nggak sebanding, karena balasan 1 rakaat itu lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Nah ini ternyata dengan siwak yang sekarang ini dijual dengan harga murah dan gampang dicari, kita bisa dapat 70 rakaat. Coba ini niat amal Pak ya, insya. Oh jadi besok kalau sholat azikromah ya jamaahnya di sini ada siwak ini. Jangan handphone doang taruh atas sini nih, ya, yang ada boba-bobanya itu. Nah, ditaruh sini dia pamer mah siwak Pak, jangan pamer handphone.
Insya Allah. Ya ini nih, saya pengennya begitu. Insya Allah, niat Pak semuanya ya. Niat tuh lupa niat. Oh niat aja kagak berani, gimana mau amal nih. Niat Pak insya Allah ya. Insya Allah. Nah, siwak ini siwak. Ya kata Rasulullah begitu. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu satu hadis. Hadis Rasulullah yang lain, fadlus salati bis siwak ala salati bi ghairi siwak 70 dhi'fan. Sama. Cuman beda konteksnya saja. Ya, kalau siwak sama enggak siwak bedanya sama seperti 70 kali lipat. Nah, jadi yang tadi saya sholat subuhnya pakai, siapa yang sholat subuhnya tadi pakai siwak, maka dia sudah seperti melaksanakan 70 kali sholat subuh. Atau kalau lah diganjarnya ganjar pahala, maka kita itu dapat pahala 70 kali sholat subuh. Bukan berarti 70 hari ke depan gak sholat subuh, enggak, bukan. Pahalanya Pak, pahalanya coba. Nah, pahala sekali sholat subuh aja, itu kayak apa gedenya. Kita nggak usah bahas subuhnya, kita bahas qobliyahnya dulu. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu qobliyahnya. Kata Rasulullah lebih bagus, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana sholat subuhnya? Bayangin coba. Coba nih bayangin ini. Nah, ini saking mulianya sholat subuh ini berjamaah ini Pak ya. Diceritakan dulu itu sahabat Abdullah bin Abbas kalau saya tidak silap itu ya. Ada diceritakan di zaman beliau itu sahabat atau kerabat beliau menceritakan seseorang yang dia sibuk amal malam sampai larut malam, sehingga subuhnya dia nggak sholat berjamaah. Nggak berjamaah, bukan nggak sholat subuh, nggak sholat berjamaah. Ini ada di dalam kitab Fawaid Mukhtarah ini, karya Habib Zain bin Smith. Kata beliau, setelah diceritakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini ada seseorang ibadah semalaman suntuk, subuhnya nggak jamaah. Apa jawab beliau? Huwa finnar, dia dalam neraka. Kayak apa coba? Berarti keutamaan sholat subuh itu menjadi penentu kita berada di surga atau di neraka. Cuman berapa banyak di antara kita sekarang ini kalau nggak sholat subuh jamaah biasa-biasa aja Pak ya. Biasa-biasa aja. Maka ini juga sholat jamaah ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah siwak ini saya ingin memotivasi, mengajak Bapak agar kita ini sama-sama beramal sunnah. Kita mulai dari siwak dulu ini ya, karena siwak ini sangat banyak sekali keutamaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh para ulama. Begini Pak, kata Rasulullah bilang begini, as-siwak matharatun lil fam. Siwak itu ini memang yang secara kasat mata yang terlihat ya, siwak fungsinya ini. Itu dapat membersihkan, mensucikan mulut. Satu. Kemudian mardhatun lirrabb, dapat mengundang keridhaan Allah. 2. Ketiga, wa majlatun lil basar, dapat membuat pandangan kita ini jeli, tajam. Ini kata Rasulullah. Dan ulama sampaikan kepada kita bahwasanya fawaidus siwak kasiratun. Keutamaan siwak itu banyak Pak ya. Awsalaha ba'duhum ila 70. Mereka ulama mengatakan bahwasanya keutamaan siwak itu 70. Berapa? 70. Yang kita tahu apa coba? Sunnah Rasul. Terus apa lagi? Keutamaannya. Nah, ini maka kita akan bahas ini ya, biar semangat kita ngamalin sunnah. Yang pertama, orang yang bersiwak annahu yazidu fil fasahati wal aqli wal hifdz. Nah, nih bagus nih santri nih, penghafal Quran itu ya siwak. Santri itu nggak pakai siwak aib. Mohon maaf ini mah. Yang ngaku santri nggak pakai siwak itu aib itu. Harus pakai siwak santri mah. Ya walaupun ini hukumnya sunnah, tapi bagi santri ini sebenarnya kewajiban santri itu. Jadi orang yang pakai siwak itu apa? Keutamaannya
yazidu fil fasahah. Dia akan menambahkan kebagusan ketika kita sedang berbicara. Bapak yang pengen fasih, Bapak fasih, paham fasih? Fasih. Fasih. Bapak mau kalau baca kayak gitu, mau begitu Pak? Mau gak begitu? Kan selama ini kan kalau A kan masih susah kan? Mau baca bol, mau baca sa, mau kayak gitu tuh, mau fasih. Salah satu caranya adalah siwak Pak, siwak. Ya, jadi yang ngerasa lidahnya ngejelimet gitu ya. Bapak paham yang ngejelimet ya? Kalau ngomong susah, banyak salahnya, baca Quran makhrajnya banyak salah terus, itu coba siwakan. Itu satu itu, menambah kefasihan. Yang pengen fasih dalam berbicara itu salah satunya dengan siwak. Yang kedua, wal agal, menambah apa? Menambah kadar daripada akal kita. Ini akal kita ini Pak akan berkurang dengan maksiat yang kita lakukan. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka akal kita itu akan terus berkurang. Bahkan ulama sampaikan begini, ketika kita maksiat, itu akan berkurang kecerdasan kita, yang kecerdasan itu tidak akan pernah balik kembali. Waduh, bahaya ini ya. Berarti kalau kita maksiat, kemudian dengan maksiat yang kita lakukan kecerdasan kita berkurang. Kalau makin banyak, makin bodoh kita berarti. Dan ulama katakan nggak bisa balik lagi, itu nggak bisa. Sebagian ulama. Makanya ketika Imam Syafi'i itu ngadu kepada gurunya Imam Waqi', katanya, wahai Imam, saya ini ngerasa hafalan saya jelek gitu ya. Itu sekelas siapa? Imam Syafi'i Pak, Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi'an su'i hifdhi. Saya ngadu ke Imam Waqi' ini karena jeleknya hafalan saya. Singkat cerita, kenapa penyebabnya? Ternyata karena Imam Syafi'i nggak sengaja ngelihat betis perempuan. Nggak sengaja Pak. Pak, nggak sengaja Pak. Berarti lagi jalan, kemudian ada angin, kesingkap, kelihat. Sekarang pertanyaan saya, Bapak kalaulah sengaja ngelihat betis perempuan, kira-kira ya, nafsu nggak Pak? Betisnya doang. Apalagi kalau misalkan gede badannya, nafsu nggak? Kagak nafsu Pak. Kalau putih mungkin. Tapi kalau mohon maaf ya, berbulu, betis perempuan misalnya itu ya, gede, kira-kira Bapak nafsu nggak? Enggak ya? Enggak kan ya? Ya kan normal mah enggak. Ya kan gitu ya. Ya kalau yang normal tuh nafsunya sama yang putih, yang bagus. Nah, kalau secara zohir ngelihat betis apa sih Pak? Kan begitu dulu. Zohirnya dulu. Tapi ternyata nggak begitu konsepnya. Ya, pokoknya sekecil apapun kesalahannya, sekecil apapun maksiatnya, itu mempengaruhi sekali dalam kehidupan kita, termasuk dalam akal, kecerdasan ini. Nah itu Imam Syafi'i Pak. Ya ibadahnya banyak, wali, imam mazhab. Kita kayak apa coba? Tiap hari maksiat, itu di HP itu tiap hari. Ya, itu kalau keluar nggak maksiat bohong. Kalau di sini alhamdulillah ya, ini kampung Azikro ini kan wajib berjilbab ini kan, berpakaian muslimah lah. Coba keluar dikit tuh kampung sono. Kayak apa coba? Yang nggak pakai kerudung, yang pakai baju cuman ya begitulah pokoknya. Jadi wajar kalau kita nih zaman kita sekarang kekurangan orang cerdas, kekurangan orang yang pinter. Kalau Bapak nanya begini, Ustadz kenapa ya kok zaman kita sekarang nggak ada yang kayak Imam Syafi'i? Jawabannya gampang. Karena terlalu banyak sudah maksiat yang dilakukan, ataulah kalau tidak dilakukan tidak sengaja terlihat maksiat tersebut. Itu penyebabnya sebenarnya. Nah, jadi untuk ngimbangin itu Pak, ini kan akal kita kalau dilihat-lihat ini kayaknya juga kecerdasan kita ini udah berkurang ini. Nah, jadi yang pengen cerdas, pengen akalnya baik, bagus, nggak buruk, maka salah satunya dengan Kemudian yang selanjutnya adalah menambah atau memperkuat hafalan. Nah ini tadi saya katakan santri itu perlu ini. Santri ini mana? Ini santri bukan ini. Ini santri ini ya. Pakai siwak ya. Insya. Jangan sampai nggak punya. Harus pakai siwak santri. Yang pengen hafalannya kuat, siwakan.
Bapak juga begitu kan? Ya, kalau nggak mau lupa naruh duit di mana, siwak Pak. Ya, lupa naruh duit, pusing nanti kan kalau hilang. Ya kan sering kan Pak ya, lupa naruh duit, lupa naruh kunci motor. Nah biar nggak kayak gitu gimana caranya? Siwak. Oh kayak apa? Kalau Bapak harus berobat, Bapak harus ke dokter, Bapak harus ke mana? Pengobatan yang alternatif. Agar hafalan Bapak kuat, perlu keluar biaya berapa? Mahal dah. Tapi ternyata ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bisa mendapatkan itu. Caranya adalah memakai siwak. Nah, ini penekanan saja ini mah. Ya, semoga bisa diamalkan insya. Ini mah kalau kagak diamalin mah saya nggak ngerti lagi harus ngomong gimana lagi ini. Ini mah kalau kagak diamalin mah keterlaluan ini udah. Nah ini Pak ya. Jadi siwak. Itu satu ya. Itu sebenarnya three in one. Tiga dalam satu itu ya. Itu satu. Yang kedua, wa yahuddul basar, dapat mempertajam pandangan. Sebagaimana hadis Nabi tadi ya. Apa yang pengen pandangannya jeli, ngelihatnya jelas, coba amalin siwak. Insya Allah ya. Insya Allah. Asal yakin, tapi kalau nggak yakin nggak bisa. Saya kalau boleh cerita jujur Pak ya, saya ini kan pakai kacamata ini ya. Saya ini dulu itu minnya 5 jalan 6 dulu ya. Setelah saya ngamalin siwak, ini mah saya tahaddusan bin nikmah aja ini. Tapi kan nggak ada yang instan Pak. Tiba-tiba saya buka kacamata, kagak bisa juga. Ada prosesnya. Terakhir Bapak, kurang lebih 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, saya itu cek ke dokter mata. Ternyata min saya sekarang 3,5. Ini mas saya tahaddusan bini, mas saya nggak ngarang-ngarang ini ya Pak. Bapak kalau nggak percaya dokternya masih ada sampai sekarang itu ya. Kayak begitu tuh Pak. Dari 5 jalan 6 ke 3,5. Padahal kacamata saya ini kacamata yang didesain dulu buat min 5. Seharusnya makan kalau pakai kacamata yang nggak sesuai itu harusnya minnya nambah harusnya makan. Tapi ternyata enggak. Berkurang Pak. Bertahap. Jadi Bapak yang pengen lepas kacamata, coba bismillah. Rutinin itu siwak. Insya Allah. Jadi dapat mempertajam pandangan. Kemudian, wah ini penting lagi nih ya. Wa yusahilun naza', dan dapat mempermudah ketika sedang sakaratul maut. Tuh, yang pengen mudah dicabut nyawanya nanti sama malaikat Israel. Nah, itu caranya pakai siwak. Pak, kalau tahu aja kita ya, itu seandainya mayat bisa ngomong, gimana rasa sakitnya sakaratul maut? Oh, kayak apa itu? Bisa nggak tidur kita seminggu? Ya, kalau memang beneran dia orang yang beriman, dia pasti takut itu. Ya Pak ya. Jadi sakaratul maut ini perkara yang memang harus kita persiapkan kedatangannya. Karena kita semua pasti ngalamin itu. Cuman kan nanti beda-beda. Ada yang gampang, ada yang susah, ada yang gak kerasa, ada juga ada. Tapi ada juga yang lama Pak. Melotot dulu dia. Terus juga apa? Ngerongrong kayak sapi ketika dipotong. Kan sakaratul maut begitu. Itu sapi kenapa begitu? Itu lagi sakarat itu dia. Makanya begitu dia. Nah, kita juga begitu kalau matinya su'ul khotimah begitu Pak. Jadi secara zahir melihat orang mati baik atau mati buruk sebenarnya bisa dilihat dari keadaannya. Tapi Bapak bukan habis ini langsung menilai orang ini su'ul khotimah. Enggak, ini mah buat pribadi kita aja. Salah satu orang mati jelek itu adalah melotot matanya. Itu salah satunya ya, salah satu tandanya. Tapi bukan habis ini tetangga Bapak matinya melotot kemudian Bapak bilang, wah jelek ini. Enggak begitu, enggak. Ini buat pribadi kita. Jangan sampai kita mati dalam kondisi begitu. Maksudnya begitu Pak. Nah jadi yang pengen nanti dicabut nyawanya itu dengan cara mudah dan gampang, enggak sakit itu tuh catatannya. Enggak sakit. Wong Nabi aja ngerasa sakit Pak. Nabi itu Pak. Gimana kita? Kita mengeri kalau bahas itu mah ya. Itu kalau bahas perkara kematian tuh memang begitu Pak. Oke, jadi itu keutamaan yang keberapa? Yang ketiga ya, dapat mempermudah ketika dicabutnya nyawa kita siwak itu ya. 3. Yang keempat, wa yurhibul adu. Nih, dapat mengusir atau memukul mundur
musuh. Jadi pernah terjadi di zaman para sahabat Rasulullah itu. Ya mereka makan yakinnya sama Rasul tuh emang kuat. Pak ingat Pak ya, di balik sunnah ada kejayaan. Catat itu Pak. Di balik sunnah ada kejayaan, ada kesuksesan, ada keberhasilan. Apapun sebutin kebaikan-kebaikan itu ada di balik sunnah. Ketika Bapak ingin sukses, amalin sunnah. Bapak ingin bahagia, amalin sunnah. Bapak ingin merasa apalagi gembira, amalin sunnah. Itu semua ada di balik sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah termasuk ini juga. Jadi sahabat ini mau perang Pak. Saya lupa ketika itu perang apa. Yang jelas mereka itu yakin bahwasanya kata Rasulullah, ya siwak ini banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Akhirnya sebelum perang, salah satu daripada sahabat itu masuk ke hutan. Sampai di hutan, dia potong pohon, kemudian dia pakai buat siwak. Ya, setelah dia ternyata ini kan skenario Allah Pak. Allah tuh pengen buat apa? Buat para sahabat itu biar makin mantap keyakinan dengan Rasul. Sebenarnya udah mantap, tapi biar makin. Terlebih khusus buat kita. Ini kan cerita-cerita yang kita dapat ini, ya itu imbasnya, cerita-cerita seperti ini imbasnya kepada kita ini sekarang ini. Biar yakin kita mantap tuh harus dengar-dengar yang kayak gini Pak. Akhirnya dia siwakan, ternyata Allah buat musuhnya itu ngelihat dia lagi gosok-gosokin apa? Kayu ke mulutnya. Yang namanya musuh Pak nggak tahu kalau itu siwak. Taunya mereka menyangkanya kaum muslimin itu adalah orang-orang yang apa, pemakan kayu sebutannya, kanibal Pak. Apa aja dimakan gitu maksudnya. Akhirnya belum perang mereka udah mundur duluan. Jadi kaum muslimin menang dengan cara cuma-cuma. Coba itu. Jadi Bapak nanti kalau lagi mau dibegal, siwakan Pak. Enggak, maksudnya sebelum keluar, apalagi sekarang kan luar biasa ya, di mana-mana yang semacam ini. Sebelum keluar, coba siwakan. Insya Allah itu menjadi penjaga daripada hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita nih. Nah, dapat mengusir apa? Mengusir musuh. Kalau musuh ya berarti terusir juga apa? Setan. Jadi yang mulutnya pengen jauh dari setan ini ya, yang pengen jauh dari setan jin, ya maksudnya setan jin tuh Pak, ya sering bohong, sering gibah, sering hasut, gosip, pengen terhindar dari yang kayak gitu-gitu. Salah satunya siwak, salah satunya ini ya. Ini nyambungnya ke sana ini nyambungnya ke sana. Jadi yang pengen ngurangin apa, gibahin orang, dusta dan yang lain-lain, salah satunya dengan mengamalkan siwak. Kemudian yang keberapa itu Pak? Yang keempat ya. 4 ya. Yang kelima, wa yudha'iful ajr, akan melipat gandakan pahala. Tadi 70 kali lipat. Nanti Bapak sholat duha kan? Iya tuh sholat duha biar dapat pahala haji umroh Pak ya. Nah, sholat duha pakai siwak. Itu seperti Bapak sholat duha 70 kali. Atau lah kalau nggak 70 kali 70 rakaat. Padahal sholatnya cuma berapa? 2 rakaat. Gimana kalau 4? Tinggal kaliin aja, berarti 140 rakaat. 6 berapa berarti? 210 rakaat. Coba pagi-pagi Pak udah dapat pahala segitu banyak. Coba. Ini namanya mengawali pagi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, yang positif itu jelas itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada sunnah Rasulullah itu yang jelek, gak ada. Ya, sunnah Rasulullah itu jelek bagi orang-orang yang jauh daripada Allah dan tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, wa yubti'u syaiba. Nih Pak, dapat memperlambat tumbuhnya uban. Pak, uban. Ya udah itu mah udah wayahnya itu mah ya. Tapi kalau Bapak yang belum beruban, pengen numbuh ubannya nanti lamaan dikit, itu coba amalin siwak itu ya. Itu kata Rasulullah. Itu Bapak sekarang begini. Kira-kira Pak ya, nyambung nggak ya yang digosok gigi tapi yang pinter otak? Gak nyambung. Kalau yang digosok giginya putih, mulutnya wangi, masih nyambung. Tapi yang digosok gigi yang cerdas otaknya,
dapat keridhaan Allah, matinya gampang. Sebenarnya secara logika memang gak nyambung, dan memang ini gak bisa pakai logika. Yang namanya orang beriman itu dasarnya keimanan. Kalau orang beriman dasarnya logika, dia nanti gak percaya surga neraka akhirnya. Kenapa? Karena surga neraka itu perkara yang goib. Sekarang kalau kamu gak percaya sama surga neraka, berarti kamu itu bukan orang yang beriman, kan begitu. Nah, jadi ini salah satunya dapat memperlambat tumbuhnya apa tadi? Uban. Kemudian wa yutayyibu raihatal fam, dapat membuat wangi mulut kita ini. Mulutnya yang ngerasa bau, yang ngerasa aja ini mah ya, itu coba tolong siwakan, coba. Apalagi sholat subuh, Pak, nggak sikat gigi, nggak siwak, wah kayak apa coba? Pak, nggak boleh, Pak, ya. Mengganggu orang sholat haram hukumnya. Termasuk mengganggu orang sholat adalah bapak atau seseorang yang sholat dalam kondisi mulutnya bau. Ini mengganggu, Pak. Bapak amin sekenceng-kencengnya, ya sampingnya kegangguan, wah haram hukumnya. Maka tolong ya, sholat subuh, wabil khusus subuh, karena subuh ini paling ketara baunya ini ya. Jadi coba tolong sikat gigi dulu. Oh, Ustaz dingin, Ustaz sikat gigi saya nggak kuat, saya kuatnya cuma wudhu. Ya udah pakai siwak. Sudah ada kemudahan itu ya. Jadi apa namanya, coba tolong diamalkan. Ustaz sikat gigi itu kalau diniatin siwak bisa nggak? Bisa saja, tapi tetap kurang afdol. Siwak yang paling afdol adalah kayu arak yang dibasahi air. Catat, kayu arak yang dibasahi air. Jadi bagusnya sebelum siwak itu bapak basahi dulu siwaknya, baru siwakan, kemudian basuh lagi. Itu siwak yang benar begitu tuh, yang bagus ya. Tapi kan kalau di sini nggak bisa. Kapan cucinya? Nanti selesai dari masjid. Begitu caranya. Tamam. Kemudian wa yutayyibu raihatal fam wa yuzilul qalah, dapat menghilangkan karang-karang gigi. Coba. Sampai segitu ya. Padahal kayu nggak bisa Pak ngilangin karang. Wah, Bapak kalau ngilangin karang di dokter gimana caranya? Dibor. Di apa? Nah, digerinda. Nah, ini cuma modal kayu bisa ngilangin kayak gitu coba. Nah, wasufrotal asnan, dan kekuning-kuningan daripada gigi. Ini masih masuk akal karena memang yang digosok giginya gitu ya. Kemudian wa yashuddul lassah, dapat memperkuat gusi. Nah nih, bapak yang nggak pengen ompong, coba nih caranya siwakan. Ya kalau udah terlanjur ompong mah ya gimana ya, saya juga bingung ini ya. Ya inilah, kalau bapak terlanjur ompong, memang kagak ada gigi, caranya gimana? Caranya bapak seperti orang siwakan aja. Kurang lebih begitu tuh ya. Sama kayak orang yang nggak punya rambut kan, itu dia disuruhkannya apa? Menjalankan apa? Silet di atas kepalanya ketika dia nyukur di baik ibadah haji ataupun umroh itu kan. Nah, ini kan begitu itu ya caranya. Nah ini coba yang nggak punya gigi juga coba begitu aja caranya. Jangan digosokin, sakit nanti. Ya sejalannya aja, sejalan tapi nggak usah ditempelin. Biar kita ini ngasih unjuk ke Allah, ya Allah saya ini pengen siwakan ini. Siapa tahu nanti giginya tumbuh lagi kan? Iya Pak, nggak ada yang nggak mungkin kan Pak? Ya secara dokter bilang nggak mungkin tumbuh lagi, udah tua, bukan gigi susu kalau bahasa dokter makan. Kalau kita nih bapak ya jatuh giginya patah, ya udah terima nasib udah. Kalau nggak mau pakai gigi palsu. Tapi kan nggak ada yang mustahil Pak di sisi Allah ya. Allah pengen giginya tumbuh ya tumbuh. Ya langsung nggak pakai proses dulu, nggak langsung aja langsung. Nah, jadi yang pengen gusinya kuat gitu ya, itu salah satunya dengan bersiwak. Kemudian bapak wa yurisul ghina wal yusra, ini masih banyak nih saya sebutkan sedapatnya aja ya. Dapat mewariskan kekayaan dan kemudahan. Jadi bapak yang pengen kaya siwak Pak, bukan jualan siwak bukan. Maksudnya siwak kan ya, saya yakin tapi bapak yang pengen kaya, urusan mudah, apa-apa mudah, siwak. Insya Allah. Bapak ngomong sama orang, sebelum ngomong bapak bersiwak, sama bapak tidak bersiwak, pengaruhnya beda. Pengaruhnya, apalagi bapak kalau mau ketemu pejabat, bapak mau ngurus surat-surat di mana? Di Samsat atau di apa-apa, coba bapak siwak. Itu lebih berpengaruh omongan bapak. Berpengaruh itu maksudnya apa? Dia tuh lebih segan ke kita. Coba. Ini harus dicoba ini. Dan ini nyata bapak.
Ini nyata ya, nyata. Tapi niatnya ngamalin sunnah, bukan buat bikin orang jadi begitu, bukan. Saya ini siwak buat ngamalin sunnah. Tapi nanti pengaruhnya Bapak rasain. Bapak ngomong begini dimudahin sama dia. Karena ada sir yang tidak terlihat, tapi terasa. Ah, coba. Tidak terlihat tapi terasa. Itu siwak tadi, itu siwak. Jangan sebelumnya. Kalau di depan dia nanti ya makin ini lagi. Di sebelumnya, sebelum Bapak ketemu, misalkan Bapak mau masuk ke ruangan dia, siwakan dulu. Insya Allah itu lebih apa? Lebih mujarrab. Bapak punya urusan lebih dimudahin sama dia. Kenapa? Karena omongannya beda. Omongan yang sudah bercampur dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu Rasulullah siwak, ya kita sedang mengikuti apa yang dulu diajarin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengaruhnya beda. Ya, jadi kemudahan-kemudahan itu bisa didapat dengan bersiwak. Yang pengen kaya, ini kaya maksudnya bisa dua, bisa kaya dunia atau kaya akhirat. Ya syukur-syukur dua-duanya, dunia dikaya, akhiratnya juga kaya. Itu dengan cara apa Pak? Bersiwak. Niat Pak beli siwak semuanya ya? Insya Allah. Stok siwak yang banyak. Jadi kalau hilang nggak ada alasan nggak punya siwak. Ya, satu kotak paling harganya 40.000 Pak. Ya, nggak mahal Pak, nggak mahal. Nggak sampai jual rumah kok Pak, atau nggak sampai jual motor Bapak kok, nggak. Ya, sebagai penutup saya sampaikan, siwak ini Bapak, dua nih penutup. Yang pertama, yang keberapa saya nggak tahu juga, itu coba nanti dihitung lagi Bapak ya. Kalau Bapak yang nyatet itu bisa lihat di siaran ulangnya. Dua sebagai penutup saya sampaikan, keutamaan siwak adalah wa yudhibus suda' wa uruqar ra's, dapat menghilangkan kepala yang nyut-nyutan kalau bahasa kita. Uruk itu artinya nyut-nyutan, ya, urat yang berdenyut. Nah, itu Bapak tuh, ya, yang suka pusing, migrain, kepala kelayangan dan yang lain-lain, siwak. Nggak usah Panadol, nggak usah. Mixagrip nggak usah. Siwak, coba. Begitu emang ya. Ajib ini sebenarnya, kita itu nggak perlu obat-obat itu sebenarnya ya. Asal tahu aja caranya ini. Terakhir Pak saya sampaikan, wa yusahhihul ma'idah wa yuqawwiha, dapat mensehatkan lambung dan membuat lambung kita itu menjadi kuat. Jadi Bapak yang punya asam lambung, punya apa lagi? Penyakit apa? Lambung yang suka sakit, asam lambung dan yang lain-lain lah pokoknya lah. Coba siwak, insya Allah sembuh. Insya. Yang saya nggak punya asam lambung Ustaz, gak usah siwakan, ngawur. Maksudnya mencegah itu dengan cara bersiwak. Jangan nunggu sakit dulu Pak. Kadang kita mau begitu sih, kudu sakit dulu baru mau kita beramal ini. Dulu pas sehat kagak mau ke masjid, ngomongnya di rumah. Giliran sakit udah setruk, baru dia ngomong sama temennya, nanti kalau saya sehat saya mau ke masjid dah, jemaah di Azikro ikut ngaji sama bapak-bapak. Iya udah sakit lu ngomong gitu. Ya kemarin sehat kemana aja, kan kita begitu ya. Nah Bapak jangan nunggu asam lambung dulu baru siwakan. Maksudnya siwakan aja, insya Allah menjadi pencegah daripada penyakit-penyakit yang semacam itu. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengamalkan siwak. Jadi semuanya niat amal Pak, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi mulai zuhur, jangan besok. Mulai zuhur, sholatnya udah pakai siwak semua. Insya Allah. Ustaz kan boleh begini Ustaz. Boleh, saya nggak katakan nggak boleh. Tapi tentu berbeda. Beda apanya? Beda pahalanya. Yang afdol sama nggak afdol beda dong. Beda. Anak bapak suruh ngelakuin begini. Nah, ngepel, sapu pel ya rumah. Tapi dia nyapu doang, nggak ngepel. Bapak seneng nggak ketika dia nyapu? Seneng. Tapi bakal lebih seneng ketika ngapain? Dia ngepel juga. Itu yang lebih afdal. Ini analoginya begitu. Itu contohnya begitu. Ya Allah itu kan suruhnya pakai apa Nabi itu? Suruhnya pakai kayu arok itu kan, siwak itu kayu itu kan. Tapi kalau misalkan pakai gini boleh nggak? Ya boleh. Tapi lebih baik menyenangkan hati Rasulullah. Yang lebih menyenangkan itu dengan apa? Dengan siwak. Ya walaupun sebagian ulama itu tidak menganjurkan ya. Ini saya sampaikan juga nih ilmu ini. Ya sebagian ulama, saya nggak katakan semua, tidak menganjurkan bersiwak pakai baju atau kain yang Bapak kenakan itu. Kenapa? Karena terkesan jorok. Coba subuh-subuh belum sikat gigi Bapak pakai baju putih begini, kuning dong.
Nah, gitu kurang lebih gitu. Makanya ulama bilang nggak boleh, nggak bagus itu siwakan pakai kain yang sedang dipakai. Maka yang sedikit ini semoga bermanfaat, Pak ya. Ya, ilmu itu manfaat ketika diamalkan. Kalau nggak diamalkan berarti belum manfaat. Jadi saya akan tahu yang saya sampaikan ini bermanfaat ketika Bapak semua bisa mengamalkan siwak. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oh, ada ya, boleh. Waktu-waktu ini yang dianjurkan untuk bersiwak. Oke, ini masih live ya, udah saya tutup ini. Oh masih, tamam. Saya nggak tahu kalau ada tanya jawab ini. Saya kira udah masuk, tapi nggak apa-apa. Gini, Pak Haji Dimyati, saya takut lupa namanya. Ini Pak ya, siwak itu tidak terkhusus untuk sholat. Tidak terkhusus untuk wudu, tidak juga terkhusus untuk baca Quran, enggak. Tapi itu yang paling akad, paling ditekankan. Minimal kalau nggak bisa di setiap kegiatan, maka minimal ketika itu tuh wudu, baca Quran, sholat. Tapi siwak selain itu kapan aja Ustaz? Sebelum masuk rumah siwak, itu sunnah. Dan itu dibahas di kitab-kitab fikih. Sebelum masuk rumah, sebelum tidur, bangun tidur, itu juga termasuk disunnahkan sih. Pokoknya Bapak ingin melakukan amal apapun yang baik atau itu perkara mubah, bukan perkara yang jelek. Sebelum ngerokok siwak, nggak boleh nih. Istihza ini namanya ya. Sama kayak orang mau minum khamr baca bismillah, ini ngawur ini namanya. Haram hukumnya itu. Itu namanya mengolok-olok syariat. Ya, nah kalau selama itu hukumnya masih mubah, boleh-boleh saja. Bapak mau main bola, siwakan, nggak jadi masalah. Bapak mau main bulu tangkis, tenis, mau siwakan, nggak jadi masalah. Itu dapat pahala sunnah ya. Jadi dapat pahala sunnah itu bukan hanya ketika ingin sholat. Kapanpun kita amalkan itu, dan insya Allah itu mendapatkan pahala Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, salah satu cara agar bisa bermimpi Rasulullah adalah bersiwak sebelum tidur. Salah satu caranya, walaupun banyak caranya, tapi salah satunya itu. Coba dawamin. Siapa tahu ya Pak, siapa tahu ini ya, kita mimpi Rasulullah wasilah siwak sebelum tidur. Pengen Pak ya? Nah, jadi siwakan. Jadi siwak itu di mana-mana, kemana-mana dibawa. Jangan hanya ke masjid doang. Sama kayak Bapak bawa HP kemana-mana, siwak dibawa. Jangan malu bawa siwak, jangan malu. Ada lagi? Ya. Oke, wanita juga ditekankan. Karena dulu Sayyidah Aisyah juga pakai siwak. Bahkan pas siwak Sayyidah Aisyah itu ya Pak, barengan sama Rasulullah. Kayak apa ini romantisnya Bapak, coba. Bapak pernah gak pakai sikat gigi istri Bapak? Jujur. Kalau pernah alhamdulillah. Kalau belum, pasti Bapak mikir jorok Ustaz. Masa sikat gigi joinan? Kalau bahasa anak muda mah joinan, barengan. Ya kita makan ngerasa jorok ya. Itu dulu Rasulullah itu disiwakin sama Sayyidah Aisyah itu sampai sakarat Rasulullah itu menjelang kewafatan beliau, menjelang ajal beliau itu disiwakin sama Sayyidah Aisyah itu. Sampai segitunya. Ini menandakan romantisnya Rasul sama istrinya, gitu ya. Jadi di hadis Nabi itu dikatakan Rasulullah bersiwak, kemudian diberikan siwak tersebut kepada Sayyidah Aisyah, dibasuh sama Sayyidah Aisyah, dipakai, basuh lagi, balikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga dipakaikan buat perempuan. Cuman masalahnya perempuan jarang ngamalin siwak. Ya, betul ya Pak ya? Jarang. Lebih jarang perempuan dibanding laki-laki. Itu bisa terlihat secara nampak sekali itu Pak ya. Lihat. Jadi itu untuk perempuan juga Bapak boleh juga ngamalin. Ya, kalau Bapak nggak bisa siwak berdua sama istri, coba joinan, sikat gigi sama. Pak, Bapak segelas aja Pak, mohon maaf ini ya. Ada keluarga yang satu gelas gini, nggak boleh diminum berdua. Padahal sunnah Rasulullah ini kayak gitu tuh dulu. Jadi dulu Rasulullah itu kalau minum Pak ya nih. Nah begitu. Ya, 3 kali. Diulang 3 kali sambil baca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu nanti
maaf, ketika diminum sama Sayyidah Aisyah, atau baik antara Sayyidah Aisyah duluan kah atau Rasulullah duluan, itu nanti mereka itu saling mencari bekas bibir, di mana bekas bibir Rasulullah atau bibir Sayyidah Aisyah itu nempel di gelas tersebut. Jadi dilihat-lihat dulu nih. Oh, minumnya di sini, maka nanti minumnya di sini. Bukan dicari yang bagian lain, bukan. Oh, ini buat menjaga keromantisan. Mandi berdua sama istri, itu menjaga keromantisan, Pak. Sunnah itu. Pernah nggak? Kalau nggak ada, habis ini pulangnya mandi berdua sama istri ya. Kalau yang udah nggak ada atau yang emang udah ini ya berhayal aja dulu. Itu sunnah Rasulullah. Mandi dalam satu kolam, atau kalau bapak nggak punya kolam, ya pokoknya mandi berdua lah. Intinya berdua gitu ya. Nah itu jadi begitu Pak ya. Jadi perempuan juga. Terakhir Bapak. Mengimbau aja Pak tanggal 14 Februari. Oh iya. Himbauan Pak ya, yang mau nyoblos siwak dulu Pak, biar nggak salah nyoblosnya ya, biar nggak salah nyoblosnya. Apalagi yang matanya udah agak kabur, coba dari sekarang siwakannya agar nggak salah nyoblosnya. Mau nyoblos nomor 8 malah ke nomor 10 lagi nanti, kan ngawur nanti ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja Bapak yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.